Ya, kita mulai di kajian episode ke-30 keberapa nih, Dok? 15 ya? 15 saya yaitu mengetahui mengetahui trik-trik setan part kedua. Dan mau terima kasih dulu ke teman-teman ya, anak-anak grup yang pengen sedikit cerita atau apresiasi dulu. Tadi sebenarnya udah chat ya, udah bikin postingannya di grup. Ini nggak apa-apa masuk ke materi. Bahwasanya setan itu salah satu targetnya. Buka singkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Nanti buka dengan pembukaan yang lebih panjang lagi. Salah satu trik setan, ini spoiler dulu, adalah ingin ngebuat kita nggak istiqomah. Itu tuh salah satu trik setan banget. Ingin kita nggak istiqomah. Dan salah satu hal yang berat untuk istiqomah bagi Arizal pada saat momen-momen generasi kedua dari murid AA adalah untuk menjaga kajian Jumat rutin. Itu susah. Apalagi pas nama Arizal semakin viral dan AA suka ceramah di mana-mana. Akhirnya kajian Jumat yang dulu rutinnya di mana ya, Bayu ya? Di UPI, di mana lagi? Di Unisba, sama di mana lagi? Sama. Masa lupa sama ITB sih? Yang paling awal kan Sama ITB, dulu kan rutin gajian kita. Tapi ketika Arizal sering ngisi tablik akbar sampai ke Sumatera, Kalimantan, Bali, akhirnya kajian Jumat tuh diilangin. Diilangin. Karena Arizalnya harus ngisi di luar kota. Dan itu salah satu trik setan sebenarnya. AA juga bingung antara AA nerima ceramah atau enggak. Dengan AA nerima undangan ceramah, AA akan lebih meluaskan dakwah di daerah lain. Tapi otomatis ceramah rutin yang di Bandung jadi nggak bisa dilaksanain. Tapi ada hikmah dari semua kejadian COVID. Kita tentunya sedih dengan kejadian COVID, tapi dengan adanya COVID kita jadi dikenalkan sama Zoom. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kajian Jumat yang awalnya di masjid ini kita jadi rubah di rumah Arizal rutin setiap Jumat malam. Dan berhubung sekarang udah ada Zoom, kita nggak terlalu lagi butuh sama tempat secara spesifik harus di masjid ini. Tapi kita bisa dimanapun. Kalau di Bandung ya di rumah Rizal, tapi kalau lagi di Jakarta, nah ini yang AA bingung. Sekedar ngasih tahu aja, awalnya kita mau ngadain kajian tuh di mana? Di kafe. Nyari yang VIP, yang nggak ada musiknya, dan itu susah. Mau di kafenya Ustadz Nuzul, Root and Groots. Bener ya? Root and Groots ya. Itu ternyata nggak ada ruang VIP-nya. Dan bukannya cuman apa ya, bukannya tuh cuman sampai jam 9.30 kalau nggak salah. Dulu kita bisa lewat Instagram juga, cuman Instagram tuh kurang enak karena nggak bisa terlalu interaksi, wajah nggak kelihatan, dan patah-patah lah, pokoknya nggak terlalu enak lah. Tapi dengan adanya Zoom ini tuh bisa lebih lebih enak aja, lebih intens, bisa lebih istiqomah. Lalu coba nyari ke sini, nggak mungkin asalnya mau di kosan Regan, tapi problemnya tuh wifi-nya ya kan ya kurang kenceng. Takutnya nanti nggak bisa lancar pas lagi Zoom-nya. Akhirnya mikir gimana kalau nyewa hotel buat kajian ini. Dan alhamdulillah anak-anak dari grup ikut donasi juga untuk nyewain hotel ini. Walaupun emang bukan cuma buat kajian doang, karena nantinya dipakai buat tidur beberapa murid juga di sini buat main gitu. Tapi yang intinya kita nyewa hotel ini untuk kajian. Maka semua yang kemarin ikut donasi untuk nyewa hotel ini, semoga Allah beri pahala besar. Ya, amin ya Allah. Ada juga yang kemarin sedekah atas nama ibunya yang udah meninggal, mungkin ibunya ini mau sedekah atas nama ibu saya buat hotel nyewa buat kajian ini. Masya Allah. Dan ini adalah kebaikan dari Allah, kita masih bisa istiqomahkan kajian rutin kita yang Jumat, walaupun dengan keluar uang nyewa hotel ini yang dengan tempat yang cukup sempit. Tapi kalian bisa di sini berapa orang? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dua orang lagi hilang ya. Oh ya, dua orang lagi yang nggak bisa hadir. Oke, semuanya karunia Allah. Terima kasih teman-teman semua. Dan semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita ya. Saya lagi yang mulai ngantuk, cuci muka dulu aja dan instant shock ya, masukin air ke hidung. Kita buka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah.
Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, nggak bosan ngingetin kalau lagi kajian rutin. Taruhlah di hati kita rasa ingin, ya Allah, jadikan kajian rutin ini menjadi sebab aku bisa mati dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Aku bisa mati dalam kondisi taubat. Selalulah kalau lagi kajian rutin, taruh di hati kita, ngomong aja ke Allah, jujur, ya Allah, aku masih kotor, banyak maksiat. Yang mungkin kalau aku mati sekarang, aku matinya su'ul khotimah. Tapi dengan kajian ini aku berharap Engkau mematikan aku dalam kondisi taubatan nasuha, ya Allah. Ngomong itu yang jujur. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau hamba punya keinginan yang jujur banget ke Allah, bukan basa-basi, Allah akan wujudkan keinginan tersebut. Kalian tahu hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, barang siapa yang punya keinginan untuk mati dalam kondisi syahid, dan dia tuh keinginannya kuat banget untuk mati dalam kondisi syahid, dia jujur ke Allah ingin syahid, maka Allah akan kasih dia pahala syuhada walaupun dia mati di atas kasur. Hadis sahih. Kita gak bisa ikut jihad, kita belum bisa ke Palestina karena jauh, perizinan susah, ya, dan sebagainya, banyak pertimbangan. Tapi kita jujur ke Allah, ya Allah, aku ingin mati dalam kondisi syahid. Terus kita doa ke Allah terus, ya Allah, matikan aku dalam kondisi syahid, dalam kondisi taubatan nasuha. Kita matinya di kasur. Lagi ngapain di kasur? Lagi dipeluk istri misalnya, ya, lagi dipeluk istri, mati, syahid tuh, kata Nabi SAW. Makanya kekuatan doa, kekuatan niat yang dalam itu gak akan Allah sia-siakan, teman-teman. Taruhlah banyak niat yang baik, taruhlah banyak keinginan-keinginan yang baik di hati kalian, dan jujur, maka Allah akan tarik kita, Allah akan jadikan kita sesuai dengan keinginan kita tersebut, insya Allah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pintu masuk setan, atau pintu trik-trik setan dalam menyesatkan kita, ya. Episode yang kedua, ya. Jadi ini episode 15B. Sekarang cuman mau ngebahas 3 poin. Yang pertama, setan akan masuk ke kita, akan nyesatin kita dengan salah satu trik paling klasik dia. Dengan salah satu trik yang paling canggih, ya, yaitu kita ujub. Nanti emang akan ada pembahasan khusus tentang ujub dan obatnya apa. Tapi AA perlu untuk ngebahas secara singkat dulu tentang ujub. Apa sih ujub? Tahu nggak Rosyid apa? Berbangga diri. Berbangga diri, ya? Oke. Regan, kalau menurut Regan ujub apa? Sombong. Nah, sombong dan ujub itu emang ada kemiripan. Tapi orang yang sombong pasti ujub. Cuman orang yang ujub belum tentu sombong. Tenang, akan jelasin secara lebih jelas lagi. Kalau ujub itu berbangga diri, merasa bahwa yang ada pada dirinya tuh emang karena dia hebat, itu ujub. Adapun sombong, definisinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau ujub, gak harus merendahkan orang lain. Contoh aja, si Rosyid bilang, gue keker, gue kuat karena gue rajin istiqomah latihan. Dan itu gak ingat sama Allah yang udah mengkaruniakan keistiqomahan tersebut. Ya, gue emang hebat gitu. Nah itu namanya ujub. Tapi si Rosyid gak ngerendahin si Sultan, Sultan kurus gitu, enggak. Jadi si Rosyid mah gak pernah ngerendahin orang lain, enggak.
Cuman Rosid bilang gue emang yang paling kuat gitu. Itu mah ngerendahin. Gue emang kuat banget. Gue badan keker karena emang gue jagoan lah. Pokoknya kalau olahraga selalu selalu sampai fail ya, otot tangan sampai fail, otot jantung pun sampai fail. Mati itu kalau otot jantung. Nah, itu ujub. Adapun sombong adalah merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi selain ngangkat diri, ditambah merendahkan orang lain. Makanya ujub itu adalah ibu kandungnya sombong. Orang itu sombong karena berawal dari ujub dulu. Nah teman-teman, tapi ujub yang pengen AA bahas di sini dari sisi lainnya yang penting, ya, yaitu ini masih termasuk ini termasuk ujub atau sombong, terserah kalian mau mendefinisikannya gimana. Tapi yang jelas ada satu hadis yang unik loh. Nabi SAW bersabda, yang secara makna kayak gini, kalian bisa cek hadisnya ya, lafaznya secara rincinya. Tapi secara globalnya gini, barang siapa yang berwudu, kemudian setelah dia berwudu dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, dan dalam sholat 2 rakaatnya, dia tidak berbisik sama sekali dengan hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya dia sholatnya khusyuk banget. Dominannya khusyuk. Kalau ada bisikan gak konsen, dia langsung tepis lagi. Ada bisikan yang ngeganggu kekhusyuannya, dia langsung tepis lagi. Terus aja kayak gitu. Datang bisikan, dia tepis. Datang bisikan, dia tepis. Dia datang bisikan, dia tepis. Maka kata Nabi SAW, dia akan dihapus dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bayangin, seseorang sholat, dia wudhu, ini bukan sholat wajib loh, sholat sunnah. Dia sholat sunnah, dia wudhu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaatnya dia penuh kekhusyuan. Maka kata Nabi SAW, dia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Di ujung hadisnya, Nabi SAW bersabda apa? Namun jangan terperdaya. Kalimat akhir hadis ini itu penting banget. Tapi banyak orang atau ustadz yang gak menyampaikan bagian akhir dari hadis ini loh. Karena mungkin hadisnya ada 2 teks. Yang satu teks cuman sampai yang bayi lahir dari perut ibunya. Tapi yang teks kedua, jangan terperdaya, kata Nabi SAW. Apa maksud beliau? Teman-teman, setan bisa ngeganggu kita dengan cara dibikin sholat kita gak khusyuk sama sekali. Lagi sholat mikirin kerjaan, mikirin kampus, mikirin dosen, semua pemikiran masuk ke otak kita. Itu cara setan, iya salah satunya. Tapi setan bisa datang dengan pintu yang lain. Yaitu gimana? Pas lagi sholat, setan gak mau ganggu kita sama sekali. Biar apa? Biar kita sholatnya ngerasa adem, enak, khusyuk banget. Lalu beres sholat, kan adem tuh ya. Kalau sholat bisa nangis, bisa khusyuk tuh adem banget, enak banget. Beres sholat, baru setan datang. Wah, kamu keren banget sholat tadi. Khusyuk banget, kata setan. Dan pada momen itu kita ngerasa kita sholatnya udah baik, disitulah kita binasa. Itulah maksud Nabi SAW. Jangan terperdaya. Karena kita bisa hancur amal bukan karena pas lagi beramalnya. Bisa jadi pas lagi beramalnya kita tuh khusyuk, nangis-nangis, indah banget. Tapi beresnya di situ setan datang dan ngebuat kita ngerasa keren banget ya gue bisa sholat sampai nangis-nangis gitu. Dan kita lupa itu karunia dari Allah. Hati-hati. Dan ini bisa terjadi sama semua hal. Bukan cuma perkara sholat aja, tapi dalam berbagai macam amal soleh, bahkan dalam amalan yang mubah pun demikian. Dalam amalan yang mubah pun demikian. Kita nggak ria emang. Kita bukan ngambilin sampah karena kita ingin kelihatan SCTV, apa CCTV, bukan ya. Kita ngambilin sampah bukan karena ingin dilihat CCTV biar viral, atau kita nunggu ada orang semacam Atta Halilintar yang videoin kita sembunyi-sembunyi misalnya kayak gitu. Enggak, kita enggak mengharapkan itu. Tapi dengan kita ngambilin sampah, lalu kemudian kita ngerasa, gue hebat banget ya udah bisa bersih-bersih kayak gini. Itu pintu setan.
Hati-hati teman-teman. Ini kalian bisa bawa ke semua aspek kehidupan kalian. Kalian pas lagi kerja, jujur, amanah. Kalian jadi orang yang benar-benar komitmen sama pekerjaan kalian, on time. Kalian gak korupsi waktu, itu semua bagus. Tapi pada momen itu, setan masuk ke diri kita dengan mengatakan, lo hebat banget. Disitulah gagal. Teman-teman, sedikit bukan mengkritisi ya, tapi lebih ke ngasih poin tambahan. Kalian tahu kan Ustaz Ahmad Suryana itu guru Arizal dalam hal fikih muamalah yang sangat-sangat AA kagumi banget. Ustaz Devin dan Ustaz Ahmad Suryana. Ustaz Ahmad Suryana itu emang dulunya adalah survivor karena beliau tuh sempat ya ada berhubungan sama setan lah. Entah itu beliau sebagai indigo atau ada jin yang dikirim ke beliau terus beliau berhasil mengusirnya atau kayak gimana. Pokoknya beliau kurang lebih ya seperti survivor. Nggak indigo banget tapi survivor. Jadi ibaratnya AA orang normal, lalu tiba-tiba ada setan, ada yang nyantet Arizal, lalu AA berhasil untuk ngusir si setan tersebut. Dan Ustaz Ahmad Suryana memang beliau peka dengan setan-setan, jadi bisa kerasa gitu. Kalau ada setan, beliau nggak bisa ngelihat wujud setan dalam bentuk aslinya, enggak. Tapi beliau bisa ngerasa kalau ada orang kesurupan kayak gitu. Nah, Ustaz Ahmad Suryana sering ngasih tahu tentang teknik ruqyah beliau. Di antara teknik ruqyah beliau tuh ada yang beliau sambil ngeruqyah sambil baca Quran, lalu beliau konsentrasikan kekuatan di tangan, kemudian kayak jurus kamehameha kayak gitu, kayak Rasen Shuriken dan sebagainya lah. Tapi kita nggak akan ada yang bisa ngelihat. Yang bisa ngelihat senjata aura beliau hanya orang-orang yang lagi kesurupan atau orang-orang yang setengah kesurupan. Nah, Ustaz Ahmad Suryana sering ngasih tahu, saya berhasil nembak kuntilanak di sana. Kalau kalian tahu kartun-kartun zaman dulu kan kayak gitu ya, yang tembakan aura, cakra, kamehameha dan sebagainya lah gitu. Dia bilang saya berhasil ngebunuh setan itu, berhasil ngebunuh setan itu, berhasil ngebunuh setan itu. Nah, ada poin yang sebenarnya di sini AA rasanya ingin menyampaikan ke beliau. Itu apa? Bisa jadi ketika setan itu ngejerit kesakitan, itu sebenarnya setan bohong. Makanya salah satu teknik Ariza kalau lagi ngeruqyah, punya murid yang dia indigo, kaget aja kita. Kalau kalian pernah nonton ini apa namanya? Naruto Hijrah dulu ya waktu kita bikin ngakak lah itu. Ya, di situ ada Kakashi Sensei namanya Rizky gitu. Yang jadi Kakashi Sensei-nya. Dia tuh lagi main ke rumah Rizal, latihan baca Quran atau apa gitu, lupa. Dia tuh lagi di rumah Rizal. Terus temen dia ngechat AA. Temen dia ngechat AA. Padahal nggak ada kontak-kontakan sama sekali antara si Rizky dengan teman dia dan teman AA sekaligus gitu. Jadi AA punya, gini deh, ini nama palsu aja ya. Kalau Rizky nama asli nih. AA sama Rizky lagi di rumah. Kemudian ada teman dia dan teman Ariza sekaligus namanya Doni. Ini nama palsu ya, Doni. Si Doni ini ngechat AA. Lagi sama Rizky ya? Di lantai 1 ya? Terus AA nanya, kok kamu tahu? Kamu emang ada di sini? Enggak, saya lagi di rumah. Cuman dikasih tahu sama teman saya. Maksud teman saya itu siapa? Jin. Dia semenjak pergi ke Bali, dia mulai kesetanan gitu. Orang tuanya dokter. Ngundang Arisa buat ngeruqyah. Ngeruqyah. Nah, saya ngeruqyah, baru sebentar di ruqyah dia mulai mual-mual. Tahu apa yang Arizal katakan di dalam hati Arizal sendiri? EGP. Emang gue pikirin, mau setan muntah-muntah kek, mau setan jerit-jerit kek, gue gak percaya. Gue emang ngeruqyah terus aja. Karena setan tuh justru kayak gitu. Salah satu efek di ruqyah kan, orang yang di ruqyahnya tuh wah beraksi, koprol, backroll, terus apa yang ke belakang tuh apa? Kayang gitu. Macem-macem. Nah kalau lagi kayak gitu, itu caper setan. Tugas kita ngapain? Ruqyah aja terus. Dia ngejut, tolong, kamu hebat banget, Ustadz hebat banget. Udah gak usah didengerin, lanjut aja. Justru setan tuh ingin masuk ke kita lewat jalur itu, lewat jalur ngebuat kita sombong, lewat jalur ngebuat kita ujub, ngerasa gue hebat. Imam Ahmad aja, dulu ketika mau meninggal, kan itu setan ngedatengin Imam Ahmad. Kemudian setan ngomong ke Imam Ahmad, wahai Ahmad,
pada hari ini kami udah nggak bisa lagi nyesatin kamu udah menang melawan kami udah nggak bisa nyesatin kamu. Itu menjelang mati loh. Imam Ahmad bin Hambal menjelang wafat beliau, setan datang dan ngomong, kami udah nggak bisa menyesatkan kamu lagi wahai Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Tidak. Sampai aku mati baru aku bisa selamat dari kalian. Karena justru setan tuh ngebisikin Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kami gagal menyesatkan kamu. Kalau pada momen itu Imam Ahmad bilang, gue hebat bisa sukses melawan setan, justru di situ muncul apa? Ujub. Kalah Imam Ahmad pada saat itu. Tapi Imam Ahmad Masya Allah ya, sampai trik setan bagian akhir aja, Imam Ahmad tetap gak terjerumus ke bisikan mereka. Kenapa? Karena beliau tahu trik-trik setan. Dan ini penting banget teman-teman. Trik setan yang ini tuh penting banget. Karena kita bisa jadi nggak riya, tapi kita ujub. Kita nggak mengharap apa kata orang, tapi kita ujub itu bisa muncul. Hati-hati. Hati-hati. Karena kita bisa celaka di sini. Ingat hadis tadi ya, saya lagi ya. Nabi SAW bersabda apa tadi di bagian akhirnya? Jangan terperdaya. Maksudnya apa? Jangan sampai jadi GR gara-gara ketika sholat kalian bisa khusyuk, bisa nangis. Lalu kalian ngerasa gue berhak jadi orang yang kayak baru lahir dari ibuku. Enggak. Jangan sekali-kali terjerumus ke situ. Ini pintu setan. Nanti kalau bagaimana cara pengobatannya itu nanti ada di bab tersendiri ya. Kemudian pintu yang selanjutnya teman-teman adalah pintu meremehkan dosa. Pintu meremehkan dosa. Ini juga bagian yang sangat fatal. Karena inilah salah satu penyebab su'ul khotimah yang sering terjadi, yaitu meremehkan dosa. Meremehkan dosa kecil, itu jadi dosa besar. Apalagi meremehkan dosa besar. Normalisasi maksiat, itu bukanlah sebuah solusi. Kalau ada maksiat, lalu kemudian kita sengaja bikin maksiat ini dinormalisasi agar kita gak jadi disalahin. Gini ya, zaman dulu masih ingat banget. Kalau ada temen yang pacaran di kelas, itu jadi disorakin sama satu sekolah. Disorakin gitu. Dulu SD tahun 2000. Ya, kalian udah lahir belum ya? Belum ya? Udah kan 2002 ya lahirnya. Kalian masih minus 2 tahun ya. Oh, udah lahir Arif ya. Tahun 2000. Di sekolah ada yang pacaran, itu disorakin. Kayak gitu. Terus dan orang yang pacaran tuh jadi malu gitu, jadi malu. Salah satu trik setan adalah agar kita nggak disalahin, normalisasi maksiat tersebut. Ibaratnya gini deh, kalau kalian nggak ngerjain PR sendirian lalu disetrap di depan kelas, kalian ngerasain gak zaman itu? Enggak ya kayaknya. Kita beda generasi. Kalau ngerasain, nggak ngerjain tugas tuh harus ke depan kelas. Kadang telinga kayak gini naik satu kaki, kalian udah zaman beda lah dengan air. Nah itu kalau salah satu yang bikin lega hati, yaitu saat ada teman lain yang nggak ngerjain PR juga, itu lega itu. Kalau sendirian malu. Tapi kalau saat ada teman lain yang ikut maksiat, ikut nggak ngerjain PR, lega. Nah, salah satu trik setan agar kita nggak ngerasa berdosa adalah bikin dosa tersebut jadi normal. Caranya gimana? Caranya kita pamerin dosa kita. Kita obrolin dengan teman-teman supaya jadi biasa, supaya dimaklumi. Dan itu pintu setan. Kita sengaja ingin dosa kita dimaklumi. Dan itu salah satu trik kotor setan, teman-teman. Dosa mah dosa. Jangan ingin dimaklumi, udah. Kalau orang lain ngelakuin dosa, kita berusaha untuk memaklumi dalam artian kita kasih uzur. Kita tetap salahkan dosa tersebut, kita benci dosa tersebut, tapi kita kasih uzur. Mungkin dia stres di rumahnya, banyak masalah sehingga dia terdorong untuk maksiat. Saya harus berjuang untuk ngajak dia untuk taubat ke Allah. Kita maklumi kalau orang lain, sekali lagi ya, maklumi di sini jangan disalahartikan dengan menormalisasi dosa. Maksud memaklumi di sini tuh berusaha ngasih excuse,
nggak terlalu keras banget dalam menjudge dia. Tetap maksiatnya mah maksiat, tetap dosanya mah dosa. Kita nggak beri maaf atas dosa tersebut, tapi untuk orangnya kita berusaha ngasih uzur. Mungkin dia ngelakuin dosa ini karena belum ngerti atau karena gejolak syahwat dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali kita normalisasi dosa tersebut. Karena itu cara setan. Dengan dinormalisasi dosa itulah akhirnya kita jadi nggak ngerasa dosa lagi. Kenapa? Temen gue juga ngelakuin kok. Gitu. Dan inilah yang serem teman-teman. Normalisasi dosa itu jadi dosa jariah. Itu jadi dosa jariah. Normalisasi dosa itu jadi dosa jariah. Mau nanya ke kalian, siapa manusia pertama kali yang ngelakuin dosa jariah? Anaknya Nabi Adam. Nah betul, anaknya Nabi Adam. Yang terkenal dengan nama Qabil, walaupun nama Qabil tidak sahih, tapi nggak apa-apa lah, nama Israeliat ya, Qabil. Anaknya, Qabil ketika ngelakuin dosa pembunuhan, dia tahu nggak bahwasanya dosa pembunuhan itu bakalan jadi jariah? Enggak. Bunuh di kisahnya juga cuma duaan gitu. Habis kemudian sembunyi-sembunyi di kubur gitu. Kemudian dibantu sama burung gagak yang nguburin kakaknya atau adiknya. Tapi ternyata jadi dosa jariah. Ada dosa-dosa yang kita nggak sadari ternyata itu jadi dosa jariah. Makanya sering ngajarin kalian kalau kalian ada momen-momen doa mustajab, itu banyak-banyakin doa, ya Allah kalau aku punya dosa jariah, tolong hentikan dosa jariah tersebut. Tolong beri hidayah kepada orang-orang yang pernah aku sesatkan, ya Allah, yang pernah aku ajak maksiat, ya Allah, beri mereka hidayah, ya Allah. Beri mereka taubat. Karena serem teman-teman kalau udah nganggap remeh maksiat dan dosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman adalah, ini penting juga ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan dalam hal duniawi tentunya ya. Ini hati-hati. Panjang angan-angan inilah yang membuat kita akhirnya banyak tertunda dari amal soleh. Ketika misalnya kita udah sanggup untuk haji, tapi kita sengaja nggak haji karena aku masih pingin punya rumah ini, masih pingin punya mobil ini, terus aja kita tunda. Ketika ada kesempatan untuk belajar misalnya, ya untuk belajar materi-materi yang urgen, terus kita misalnya nunda, kita panjang angan-angan, tenang aja lah, kita masih punya banyak waktu, ini kita nunda. Jadi kita untuk hal-hal yang sifatnya duniawi kita punya harapan dan kita usahakan itu, tapi untuk perkara akhirat kita nggak ngebut gitu. Nah ini harus hati-hati teman-teman, ini bahaya. Ini salah satu trik setan juga. Oke, dan yang keempat, satu lagi, dan ini sebagai penutup, nanti pekan depan kita akan ngebahas 4 poin lagi insya Allah, adalah ini dia, menunda taubat. Ini dia ya, menunda taubat. Sebenarnya menunda taubat ini masih masuk ke bagian panjang angan-angan. Kan di antara angan-angan manusia tuh usia panjang ya, usia panjang, gak mati dalam usia muda, bisa matinya nanti pas udah tua, pas udah pensiun, pas udah sukses. Nah, menunda taubat termasuk di antara perkara yang menjadi bisikan setan. Dulu murid AA, anak Polban, pernah nanya, saya tuh pingin tobat, tapi saya agak takut. Katanya kalau orang udah tobat dari dosa, kemudian dia ngulang dosa yang udah dia tobati, maka dosanya akan semakin ekstrim ya. Katakan gini ya, jadi memang ada sebagian ucapan ulama yang menyatakan, kalau seseorang udah tobat dari dosa A, lalu dia ngulang dosa A lagi, maka si dosa tersebut berkali lipat jadi 70 kali. Jadi 70 kali. Misalnya zina 1 kali 1 juta, terus dia tobat, ngulang dosa zina lagi jadi 70 juta. Tapi, ada tapinya. Ucapan ini tidak ada dasarnya secara sahih. Sejauh yang AA pelajari gak ada hadis tersebut gitu. Bahkan yang ada adalah Nabi SAW bersabda apa?
tidak termasuk musir. Orang yang bertobat dari dosanya walaupun dia mengulang dosa yang sama tersebut 70 kali. Ulang ya, ini hadisnya indah. Kan tadi ada ucapan ulama yang menyatakan kalau orang maksiat lalu dia tobat lalu ngulang maksiat yang sama, dosanya jadi berapa kali lipat? 70 kali. Tapi pendapat ini nggak sahih. Karena justru hadis yang sahih malah menentang ucapan ulama tersebut. Nabi kita bersabda, tidak disebut sebagai musir. Siapa musir? Yaitu orang yang tukang maksiat, tukang terjerumus ke maksiat. Kata beliau apa? Tidak termasuk musir. Mereka yang senantiasa minta ampun ke Allah atas dosanya, walaupun dia ngulangi dosa tersebut 70 kali. Orang dalam sehari ngelakuin dosa A, lalu dia istighfar ke Allah, nyesel dengan sungguh-sungguh, 5 menit kemudian ngulang dosa yang sama. Lalu dia nyesel lagi, sungguh-sungguh lagi. Lalu 5 menit kemudian dia ngulang dosa yang sama, sampai 70 kali ngulang. Kata Nabi SAW, dia tidak disebut sebagai musir, dia tidak disebut sebagai pendosa, kata Nabi SAW. Ngedengar hadis ini, kalian jadi lebih memilih apa? Milih maksiat 70 kali dulu kemudian baru tobat sekali, atau mending setiap kali maksiat tobat? Setiap maksiat tobat. Kenapa? Karena potensi untuk bersih hati lebih gampang. Saat maksiat, nyesel, maksiat, nyesel, maksiat, nyesel, tobat, maksiat, nyesel, tobat. Itu potensi membersihkan hatinya lebih mudah. Daripada maksiat dulu 70 kali baru tobatnya disekaligusin. Karena kalau maksiatnya udah 70 kali baru ditobatin, ya biasanya tobatnya, nyeselnya jadi nggak terlalu dalam. Tapi kalau orang maksiat, lalu dia nyesel, lalu dia maksiat lagi, lalu dia nyesel lagi, dia ngebangun kebiasaan taubat. Kalau dia jujur, maka Allah akan karuniakan rasa nyesel yang mendalam, sehingga insya Allah matinya dia jadi taubatan nasuha. Jadi itu saran Ariza buat kalian. Setiap kali maksiat langsung nyesel. Walaupun 5 menit lagi maksiat yang sama lagi, nyesel lagi. Tapi ada tapinya. Please, ingat poin yang nomor 1 apa? Ujub. Lihat ya, poin nomor 4 ini nyambung dengan poin nomor 1. Kalian maksiat lalu tobat, maksiat lalu tobat, maksiat lalu tobat, maksiat, tobat, nyesel. Dalam penyesalannya jangan muncul ujub. Ngerti gak kalian? Karena kalau misalnya kalian maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, dan setiap kali tobat kalian mikir, gue hebat juga ya, tiap maksiat bisa nyesel gitu. Justru itu kalian jatuh ke dosa ujub. Lihat gak sih, setan jadi bikin lingkaran setan ini ya. Kita dijublosin kepada kesalahan yang A. Kalau udah gagal di yang A, jublosinnya ke yang B. Nunda-nunda tobat, itu termasuk trik setan gak? Termasuk. Kita lawan dengan cara apa? Setiap maksiat, tobat. Tapi setiap selesai maksiat, tobat pun setan bisa masuk lagi dengan jalur apa? Dengan jalur ngerasa hebat. Dengan kita udah maksiat, tobat, akhirnya setan bisikin, lo hebat banget. Bisa tobat selalu setelah maksiat. Jadi kita emang gak bisa lepas dari trik setan ini. Kecuali kalau Allah menyelamatkan kita. Maka teman-teman, obat terpentingnya adalah tetap posisikan diri kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang butuh Allah, hamba yang ngerasa gak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Terus minta ke Allah pertolongan agar kita dihindarkan dari setan dari jalur manapun. Semoga Allah matikan kita dalam kondisi taubatan nasuha. Akhiri ini dengan satu kisah sebelum masuk ke tanya jawab. Kisah yang ada dalam tafsir, ini kisah Israiliyat. Boleh disampaikan gak kisah Israiliyat? Boleh. Nabi kita SAW bersabda, "Wahadithu an bani Israil wala haraj." Silakan, ceritain aja kisah-kisah dari Bani Israel, gak ada dosanya. Jadi walaupun kisahnya ternyata gak valid, gak ada masalah. Karena kisah tersebut bisa mengandung hikmah. Boleh diceritakan. Jadi Nabi meng-ACC
kita untuk sallallahu alaihi wasallam, beliau meng-ACC kita untuk menceritakan sesuatu yang walau kebenarannya belum terlalu valid, selama kisah tersebut hanya sekedar untuk mencari pelajaran dan kisah tersebut tidak merugikan siapapun. Adapun kalau Arizal pingin bikin kisah palsu misalnya, tahu nggak, misal Ocit ini mah cuma contoh aja, tahu nggak si Ocit teh Aang, dia teh rutin setiap hari Minggu teh pacaran sama ukti-ukti misalnya gitu. Pacaran sama ukti-ukti berarti lebih dari satu ya pacaran. Masya Allah, ini playboy versi Islami gitu ya, astagfirullah. Terus emang bener beritanya? Ya mungkin sih ini mah ceritanya mungkin bener mungkin salah. Itu merugikan si Roshid kalau gitu ya. Itu kisah kayak gitu nggak boleh, karena kisah itu jadinya fitnah, dosa. Tapi kalau kisah yang di Bani Israel ini, kan kita nggak tahu siapa individunya, ya. Dan kita juga itu kisah yang masih ada potensi benernya juga, ya. Sehingga kita sampaikan kisah ini untuk jadi pelajaran. Dulu ada seorang ahli ibadah yang dia ini dari kalangan Bani Israel. Nah, ini kisahnya cukup terkenal, ya. Sebagian ulama tidak mau menceritakan kisah ini, tapi nggak ada masalah ya. Itu pilihan masing-masing. Ahli ibadah, dia ini pokoknya rajin banget ibadah. Kemudian datanglah 3 laki-laki, seorang ayah, paman, dan kakak dari seorang wanita. Mereka bertiga mau pergi untuk jihad. Dan mereka bertiga ngomong ke ahli ibadah ini, kami punya anak. Berarti kalau paman berarti siapanya? Keponakan ya. Kalau kakak berarti adiknya ya. Si ayahnya bilang ini anakku, pamannya bilang ini keponakanku, kakaknya bilang ini adikku, adik perempuanku. Kami bertiga mau jihad, tapi anak perempuan ini nggak ada yang bisa ngasih makan, nggak ada yang bisa nafkahi. Kamu bisa nggak tolong kasih dia makan rutin? Ya, awalnya si ahli ibadah ini nolak. Tapi kemudian akhirnya ahli ibadah ini ketika dipujuk mau juga. Tugasnya cuma ngasih makan doang. Bukan ngobrol cicat, enggak. Cuman ngasih makan doang. Akhirnya berlalu beberapa hari cuma ngasih makan di depan rumahnya. Awalnya kayak gitu. Kemudian setan ngebisikin, kok judes amat sih? Kenapa di luar doang? Kenapa nggak ngebuka pintu aja, ngasih salam kek? Tenang, kamu ahli ibadah. Kamu akan terjaga berpuluh-puluh tahun kamu beribadah, masa cuman godaan cewek sedikit aja kamu luluh? Buka pintu aja, kamu orang yang baik gitu. Akhirnya mulailah lebih dalam lagi. Awalnya cuman ngasih makan dari luar, sekarang ngetuk pintu dan tatap wajah. Akhirnya berlalulah beberapa hari kemudian, setan ngebisikin lagi, masuklah ke kamarnya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dizinahi wanita tersebut. Setelah dizinahi apa yang terjadi? Hamil. Setan ngebisikin, wah kamu udah jatuh ke dosa ini. Kamu bakalan, kalau ketahuan kamu bakalan dirajam. Udah, kita hilangkan buktinya aja. Dengan cara apa? Bunuh. Dan bener, wanitanya dibunuh sama janinnya juga yang ada di perutnya dibunuh. Lalu dikubur. Setelah itu, setan ngebisikin lagi, wah kamu udah ngebunuh. Nanti pokoknya kalau kamu butuh bantuanku, panggil aja diriku, kata setan. Akhirnya ketiganya datang, nanya, dia nyari alasan, oh itu sakit, akhirnya harus dikubur, bla 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 bla. Oke lah, akhirnya percaya 3 orang ini. Tapi kemudian 3 orang ini mimpi, dan mimpinya sama. Ini jarang-jarang terjadi ya, 3 orang mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu adiknya dikubur di sana, di satu spot. 3 hari, 3 malam mimpinya sama 3 orang ini. Akhirnya ketiganya pergi ke spot yang emang ada di mimpi mereka, digali, ternyata benar ada adiknya, dan di perutnya ada janin juga yang udah meninggal. Akhirnya kan nggak ada yang lain yang ketemu wanita ini kecuali si ahli ibadah tersebut. Ditanya ahli ibadah, diinterogasi dengan keras. Akhirnya dia ngaku dan dia mau dirajam. Ketika dia mau dirajam dan dia udah dalam kondisi sakaratul maut, disitulah si ahli ibadah ini manggil setan. Wahai setan, datanglah dan tolong aku. Setan datang pas momennya sakaratul maut. Dan setan bilang,
Di momen ini kamu telah melakukan dosa yang tidak akan pernah diampuni lagi oleh Allah, yaitu kamu melakukan syirik akbar dan mati dalam kondisi syirik akbar. Kita ngelihat dari kisah ini ada beberapa poin yang dia terjatuh. Satu apa? Ngerasa ujub. Kalau orang ibadahnya bagus, dia nggak akan pernah ngerasa tenanglah gue soleh, nggak ada masalah ketemu sama cewek sedikit gue nggak akan tergoda. Said bin Musayyib usia 80 tahun udah buta, udah nggak ada syahwat ke cewek, buta lagi. Tapi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh Said bin Musayyib adalah godaan wanita. Kalau kita nanya godaan apa lagi, udah buta ngelihat cewek cantik ya tetap aja hitam semuanya, nggak ada apa-apanya, nggak ada bentuknya, bukan hitam kulitnya ya, tapi emang nggak ada gambarnya gitu, semut doang kalau TV zaman dulu ya. Semut doang, nggak ada apa-apanya. Tapi saya bin Musayyib saking tawadunya ke Allah, dia nggak ngerasa aman dari godaan wanita. Bahkan nggak ada anak pesantren gitu ya yang aduh, anak pesantren ketika pulang dari pesantren dia ngedakwahin ukhti, pasti ingetin, "Hoi, kamu kenapa malah deket banget sama ukhti? Kamu pacaran nggak?" "Enggak, saya mah mau ngedakwahi ukhti," katanya gitu. "Loh, dakwah-dakwah tapi jalan bareng pegangan tangan mesra banget." "Enggak, kami pegangan tangan pun sambil istighfar bersama," katanya gitu. Ngaco udah, itu nggak bisa. Itu adalah bentuk ujub. Jadi ketika kalian memberanikan diri dengan suatu maksiat, dengan mikir tenanglah nggak apa-apa maksiat ini mah, terjun ke maksiat tersebut dengan alasan gue mah kuat kok, itu tuh udah benih-benih ujub loh. Itu benih-benih ujub udah ada di hati kita. Tenanglah gue mah aman dari maksiat itu. Waduh, hati-hati. Itu yang terjadi sama ahli ibadah ini. Lalu salah satu trik setan lagi adalah nunda tobat. Padahal kalau misalnya dia setelah zina berhenti, walaupun ada potensi dirajam, tapi dia dirajam dengan mulia. Yakni dia taubat. Habis zina, dia taubat. Walaupun dirajam, ya udah dia terima. Dan bisa aja, mungkin bisa aja dimaafkan oleh 3 laki-laki tersebut, bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau emang nyesel sungguh-sungguh taubat, bisa aja dimaafkan oleh 3 orang tersebut. Dan si wanitanya juga mungkin bisa memaafkan gitu. Ya. Tapi enggak, dia nunda taubat. Sehingga dengan nunda taubat jadi terjerumus ke dosa yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Koruptor itu dosa besar. Tapi ketika koruptor ketahuan, larinya kemana? Ke Swiss. Larinya ke dukun, teman-teman. Banyak yang kayak gitu. Korupsinya udah dosa besar. Kalau dia taubat, dengan cara dia nyesel, kemudian kembalikan hak rakyat, gitu. Bisa jadi dimaklumi. Dan syukur-syukur kalau misalnya ada koruptor yang uang korupsinya diinvestasikan gitu. Oh, aduh, itu ya salah sih tetap, cuman ya andai gitu. Ada koruptor misalnya korupsi 300 miliar. Habis itu dia masukin ke meme coin gitu. Udah mau haram terus ditambah haram lagi dengan meme coin yang gak ada underlyingnya, taunya naik 1000 kali lipat. Waduh, 300 miliar jadi berapa tuh kan, 300 triliun misalnya. Enggak, dia korupsi 300 triliun terus untung 1000 kali lipat. Setelah untung 1000 kali lipat, dia tobat, dikembalikan lagi ke rakyat uangnya. Tobat gitu. Walaupun itu hasil uang haram sih, udah hasil korupsi terus dipakai di meme coin ya, judi juga gitu. Tapi ketika dia tobat sungguh-sungguh, dimaklumi. Apalagi sama Indonesia pasti dimaklumi banget gitu ya. Dari 300 triliun jadi berapa kuat triliun itu. Untung buat negara Indonesia gitu. Ya. Dan tobat dimaklumi. Bisa jadi. Tapi ketika larinya ke dukun, ya udah habis. Habis teman-teman. Hati-hati ya. Serem loh, serem. Kemarin baru ada yang curhat sama Ariza, nggak tahu mungkin dia hadir juga, dia autis ya. Dia autis dan dulu jadi korban bully. Dan ketika udah beres, udah dewasa, si para pembulinya tuh ada yang udah jadi dokter gitu. Dan dia kan masih ada autis. Autis tuh penyakit bukan sih? Penyakit ya? Kalau nggak salah autis tuh karena terlalu pinter loh.
anaknya Ustaz Ahmad Suryana autis satu, dan katanya ini terlalu cerdas, makanya jadi dia nggak bisa ngatur otaknya gitu ya, jadi wah pingin ngapain gitu, itu saking cerdasnya. Nah jadi dia yang jadi korban bulinya autis, sedangkan pembulinya ada yang udah jadi dokter. Nah si korban bulinya kemarin ini nge-blow up di Instagram, terus si dokternya sampai ganti username dan sebagainya. Terus dia curhat ke Arizal, saya sampai mau nyewa santet untuk ngebunuh si yang ngebully saya. Bilang, bro, kamu cukup doa ke Allah agar si pembuli itu Allah hancurkan, itu halal. Tapi kalau kamu santet, puas iya, kafir iya. Jangan. Ngapain main santet-santetan? Marah wajar, ngebunuh gak wajar. Apalagi kalau ngebunuhnya pakai santet. Selain itu dosa besar, kafir lagi. Ya. Kalian hanya boleh ngebunuh pembuli yang emang udah ada potensi ngebunuh kalian. On the spot itu juga, kalian pas udah mau dibully, dia udah ngeluarin senjata atau keroyokan yang kalian besar kemungkinan akan mati dengan keroyokan tersebut, boleh kalian bunuh para pembuli tersebut. Ya. Tapi kalau udah kejadian masa lalu, kitanya nggak mati, ya nggak bisa kita bunuh dia. Karena kita nggak mati. Kita bisanya balas dendam sesuai dengan yang dulu pernah dilakuin. Ya. Balas dendam. Puasin aja sesuai dengan, kita ingat-ingat dia mukul berapa kali, sebanyak itu kita pukul dengan kekuatan yang setara. Gitu. Atau kalau kita nggak mungkin ngelakuin itu, doain keburukan supaya dia hancur hidupnya. Beres. Tapi kalau main santet, itu pintu setan. Baik, 12 menit yang tersisa kita tanya jawab, silakan ya. Ada yang mau nanyain? Boleh pertanyaan tentang materi atau di luar materi. Ya. Terima kasih teman-teman. Senang deh bisa istiqomah 100 orang yang hadir ini. Semoga Allah berkahi kalian semua ya yang bisa istiqomah ini. Berhubung ngebahas tentang koruptor, bisa nggak kita meminta ke Allah untuk membalas koruptor di dunia? Karena kita ngerasa pingin ngelihat pembalasannya atas kezoliman dia ke rakyat. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, izinnya kakinya ke depan soalnya. Dulu saya mungkin senang diskusi dengan teman-teman dan berteori salah satunya tentang agama. Misalnya teori tentang buah khuldi, apa hukumnya. Saya khawatir teori tentang buah khuldinya gimana maksudnya. Nggak ngerti, tolong spesifikan. Maksud teorinya gimana? Nggak ngerti. Kalau imam basmalahnya nggak dibaca kayak tadi ya di Masjid Nurul Iman ya. Terus saya lupa untuk baca Al-Fatihah setelah amin. Apa sholat saya sah? Apakah harus sujud sahwi? Kita bisa taklid ke pendapat Syekh Albani atau ulama lainnya, yaitu kalau nggak baca Al-Fatihah tetap sah walaupun imamnya nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Taklid aja ke situ. Aizin bertanya, emang angka 70 kali itu emang secara tekstual 70 kali atau banyak aja? Jadi memang satu kaidah, ketika Nabi SAW bersabda 70, maka sebagian ulama berpendapat itu letter luck 70. Tapi sebagian ulama berpendapat maksud 70 di sini adalah banyak, bukan letter luck 70 banget gitu. Dan sebagian ulama ada yang mengambil makna 70 dengan benar-benar 70. Makanya Syekh Utsaimin kalau nggak salah dalam syarah Riyadhus Shalihin, pernah baca sekilas ya. Takut kecampur hafalan Arizal, tapi kalau nggak salah hafal dan nggak salah baca, Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat kalau 70 ya artinya 70 bener-bener. Makanya ketika hadis Nabi SAW, neraka nanti akan ditarik oleh berapa malaikat? Berapa? 4,9 miliar malaikat. Yaitu neraka akan ditarik oleh 70.000 rantai, dan masing-masing rantai kata Nabi SAW ditarik sama 70.000 malaikat. Jadi 4,9 miliar malaikat. Kata Syekh Utsaimin itu. Nanti neraka akan ditarik oleh 4,9 miliar malaikat. Itu kalau nggak salah baca ya, dan nggak kecampur hafalan Arizal. Tapi pernah ngebaca kurang lebih seperti itu. Tolong kalau misalnya salah bisa diralat ya. Dan ini sebenarnya ini bukan termasuk masalah akidah yang disepakati itu. Artinya kalau kalian berpendapat kalau 70 tuh bukan 70 letter luck, itu maksudnya banyak, kita nggak tahu jumlah pastinya berapa, ya silakan. Karena ini perkara gaib, kita nggak bisa memastikan juga. Apa hukumnya mengaminkan doa dari sebuah rekaman atau video, baik itu siaran langsung atau ulang? Berharap itu nggak ada masalah. Sebagaimana kalian pun ngedengerin Quran kan rekaman, ya nggak? Ya jarang ya kalau yang live kalian ngedengerin gitu.
Kalau dibully lalu karena udah terlanjur sangat marah kita langsung ajak berantem gitu, dosanya besar nggak? Karena terlanjur marah sekali sudah berkali-kali dipukul. Iya, ngajak berantem nggak ada masalah. Gini aja, kalau kalian dibully, kalau bisa dicatat buliannya apa aja, pukulannya di bagian mana aja, kerasnya segimana. Ya itu emang nggak bisa dipastiin banget ya untuk kerasnya berapa newton itu. Ya diperkirakan aja. Catat, 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 catat supaya nanti kita kalau mau balas dendam sesuai jumlah itu aja. Ya. Boleh nggak kalau misalnya ada orang mukul kita 100 kali dengan kekuatan 1 Newton, biar kita nggak capek mukulnya, mending pukul 1 kali dengan 100 Newton. Jangan, mati itu kalau kayak gitu. Jangan digabung kekuatannya, nggak bisa. Diffusion gitu. Beda mukul 100 kali dengan 1 Newton dengan mukul 1 kali dengan 100 Newton tuh beda. Ya. Mana dosa yang paling besar antara membunuh dan murtad atau kafir? Ya murtad dan kafir lah. Membunuh itu dosa besar, tapi membunuh tidak menjadikan kita murtad. Sedangkan murtad, ya kita jadinya kafir selamanya di neraka. Makanya Allah mensifati pembunuh tetap dengan sifat orang yang beriman. Allah berfirman di surah Al-Hujurat, wa in kana ta'ifatum minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Dan jikalau ada 2 golongan mukmin saling membunuh. Di situ Allah berfirman, kalau ada 2 golongan mukmin saling membunuh. Kalau dosa membunuh membuat mereka kafir, harusnya bukan 2 orang mukmin saling membunuh, harusnya 2 orang kafir saling membunuh gitu. Ternyata dosa membunuh tidak Allah kafirkan. Makanya jadi dosa yang terbesar adalah murtad dan kafir, bukan membunuh. Membunuh itu dosa pertama terbesar setelah kekafiran. Antara membunuh dan ninggalin sholat berarti dosa, lebih besar dosa membunuh dong. Maka jawab, ninggalin sholat tuh kafir. Maka ninggalin sholat dosanya melebihi membunuh menurut kesepakatan ulama. Hati-hati yang pernah ninggalin sholat ya, itu lebih besar dari membunuh loh dosanya. Kalaupun kita ngikutin mazhab Syafi'i, di mana dalam mazhab Syafi'i orang yang ninggalin sholat itu tidak murtad, tapi tetap walaupun megang mazhab Syafi'i, meninggalkan sholat dosanya tetap lebih besar dari membunuh. Jadi hati-hati ya. Makanya seneng kalau ada orang-orang yang dia punya komitmen, gue sebesar apapun maksiat gak akan pernah ninggalin sholat. Karena ninggalin sholat dosanya melebihi maksiat yang gue lakukan itu sendiri. Oke. Ada yang mau nanya dari kan? Ya silakan Ocit. Terkait dengan sholat Anu mau nanya kayak misalkan lagi di luar gitu, lagi di suatu tempat yang kita tuh tidak memungkinkan atau nggak sempat sholat lah ya. Jadi kayak kita tuh mikir kalau kita nanti bakal jamak dan itu ketumpuk 2 hari. Oke. Ketumpuk 2 hari, jadi kayak berarti kan 10 sholat ya. Nah terus pas udah selesai kita jamak 10-10-nya gitu. gitu. 10-10 itu boleh. Oke. Pertama, menjamak itu hanya boleh zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya. Dan itu hanya boleh di interval waktu tersebut. Sehingga sholat zuhur gak bisa ditarik ke isya atau ke maghrib. Sehingga bilang menjamak 10 sholat itu udah salah. Menjamak 10 sholat itu udah gak mungkin. Karena menjamak tuh hanya bisa zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan gak mungkin di dunia ini ada tempat di mana kita gak bisa sholat. Gak mungkin. Kalau alasannya karena kotor, entar. Gak semua kotor tuh najis. Kita lagi di gunung, kita lagi di pantai, kita lagi di tempat yang penuh dengan kotoran dalam artian tanah. Tanah itu tidak najis. Gunung tidak najis. Walaupun di gunung mungkin banyak babi ngepet ya kan, babi hutan gitu ya. Tapi kita nggak bisa memastikan mana yang udah diinjek sama babi hutan. Maka selama kita nggak ngelihat najis secara langsung, maka tempat tersebut tetap suci. Jadi nggak boleh kita ninggalin sholat gara-gara kotor. Tapi saya pas naik gunung banyak nih tanah tuh suci, bahkan tanah bisa dipakai untuk mensucikan najis anjing. Nah sehingga nggak ada tempat di mana kita nggak bisa sholat. Tapi saya dikejar-kejar musuh, emang musuh kuat 2 hari 2 malam gitu nggak berhenti ngejar? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada tempat di mana kita nggak bisa sholat tuh nggak mungkin. Jadi kayak misalkan kayak lagi di gunung terus ada air
terus kayak kita nggak kuat untuk wudhu, jadi kalau wudhu takut hipo, jadi nggak apa-apa tayamum terus sholat walaupun kita kotor. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi di gunung, kita takut hipotermia, betulnya. Nah di situ kita wudhu pakai air hangat kalau misalnya bisa memanaskan air. Tapi kalau nggak bisa maka tayamum aja. Lalu sholat. Lalu gimana posisinya kalau kita baju najis, tubuh najis, nggak ada pakaian ganti? Tetap wajib sholat. Di sini ada ulama beda pendapat. Pendapat pertama, sholat dengan pakaian yang najis tersebut. Oke? Nggak apa-apa. Pendapat kedua, sholat dalam kondisi telanjang bulat. Tapi jangan sujud. Dan pas lagi sholat, rapetin kakinya. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sujud, aurat terbesar kita akan terlihat. Kan aurat terbesar bagi laki-laki itu cuman depan dan belakang gitu. Batang dan juga dubur. Kalau kita sujud, itu terbuka lebar banget dubur. Jadi itu pendapat pertama adalah sholat dalam kondisi telanjang. Pendapat kedua ya, atau nggak apa-apa. Pendapat pertama sholat dalam kondisi telanjang. Ya, dan kalau kita lagi posisi banyakan, maka sholatnya jangan berjamaah. Sholat sambil telanjang tapi sendiri-sendiri, cari tempat yang berjauhan. Tapi pendapat kedua, dan ini pendapat yang lebih implementable, yang bisa diamalin, sholat aja dalam kondisi bernajis pakai pakaian yang bernajis. Berjamaah nggak apa-apa walaupun dalam kondisi najis. Jadi harus sholat. Nggak boleh ninggalin, nggak boleh. Kalau pahit-pahitnya kita ternyata dikejar sama misalnya ini mah dikejar sama T-Rex gitu, sambil lari gitu ya, sampai 2 hari 2 malam, kita tetap wajib sholat. Jadi kalau misalnya kita dikejar sama T-Rex dari jam 12 siang, dikejar, paling 5 menit juga udah dimakan gitu sama T-Rex. Tapi adalah kita dikejar jam 12 siang, lari, sampai hampir waktu asar belum berhenti tuh dikejar. Ya udah niatin, ya Allah mau narik sholat duhurnya ke waktu asar. Terus masih dikejar, itu bisa dijamak takhir kan ya kalau zuhur. Kita terus dikejar-kejar, mau nyampe maghrib nih, belum sholat. Nah pada saat itu nggak bisa sholat asar sama duhurnya ditarik ke maghrib, nggak bisa. Yang harus kita lakuin apa? Sholat sambil dikejar, sambil lari gitu. Sambil lari sambil kita sholat gitu. Ya, ini kita cuman ngehayal aja, analogi. Tapi justru di sini, percaya nggak, analogi-analogi kayak gini itu suka disampaikan oleh para ulama zaman dulu dan real terjadi di zaman sekarang. Contoh aja, apa hukumnya orang yang dia sholat di sebuah daerah, kemudian dia melakukan perjalanan, dan pas ngelakuin perjalanan tersebut dia balik ke waktu itu lagi. Contoh, udah sholat maghrib, kemudian ngelakuin perjalanan, lalu pas sampai di negeri seberang itu jadi asar lagi. Mungkin nggak? Bisa nggak? Ada. Paham? Mau nanya, ulama yang berfatwa itu, di zaman itu belum ada kendaraan yang bisa cepat seperti itu. Tapi kok bisa ngeluarin fatwa kayak gitu? Amazing nggak sih para ulama? Kenapa bisa keluar kayak gitu? Karena mereka ngehayal, tapi ngehayalnya tuh sesuatu yang masih kemungkinan terjadi gitu. Ulang ya, jadi kalau sekarang kita nggak aneh gitu. Sekarang udah sholat duhur, terus misalnya naik pesawat yang super cepat ke daerah mana, ke arah timur apa barat ya? Ya pokoknya ke arah yang mana, kayak pas nyampe ke sana ternyata udah beres sholat Isya, pas nyampe ke tempat tersebut ternyata masih duhur gitu ya. Apakah harus ngulang sholat duhur, asar, maghrib, Isya lagi? Nah itu dibahas sama ulama fikih, dan fatwa itu keluar dari momen dimana dulu cuman ada kendaraan unta sama kuda doang. Yang mana unta sama kuda itu nggak mungkin bisa sampai mencakup jarak itu. Disitulah amazingnya ajaran Islam gitu, keren banget. Kagum kita sama ulama Islam. Makanya kalau ada orang-orang yang ngerasa Islam remeh, Islam ketinggalan zaman, itu kurang belajar aja dia gitu, kurang bisa mengagumi Islam gitu. Oke. Baik, ada lagi yang mau nanya dari kalian? Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Bagaimana hukumnya jika suami sudah menyuruh istrinya pergi dari rumah karena beberapa kali menyuruhnya dengan keadaan sedang marah, dan si istri juga akhirnya pergi tapi dengan niat hanya ingin menenangkan pikiran? Yang salah siapa? Pertama gini, kalau suami nyuruh keluar dari rumah, tanya dulu, kamu ngomong itu dengan niat cerai atau tidak? Kalau emang niatnya cerai, maka itu jatuh talak, jatuh perceraian.
Tapi ingat, kalau seseorang menceraikan istrinya, istri tersebut masih merupakan istri dia sampai masa iddahnya beres. Jadi salah tuh kalau misalnya kalian udah nikah terus kalian bilang saya ceraikan kamu misalnya, kemudian istrinya disuruh pergi ke rumah orang tuanya, itu salah besar. Yang harus dilakuin apa? Kalau misalnya seseorang bilang ke istrinya saya ceraikan kamu, maka si istri tersebut masih harus ngelayanin suaminya selama 3 bulan lebih. Masih tetap harus masakin, nyetrikain. Kira-kira gimana nih? Kalau misalnya Ocit ya kan belum nikah ya, Ocit bilang ke istrinya, saya ceraikan kamu. Kan sedih tuh istrinya tapi masih ngasih makan, masih gorengin makanan, masih nyediain makanan, nyetrikain baju. Kira-kira Ocit jadi luluh nggak hatinya dalam 3 bulan? Jangankan 3 bulan, paling baru 2 jam juga udah luluh lagi tuh, balikan lagi, rujuk kalau kayak gitu. Tapi ingat, rujuk cuma boleh maksimal 2 kali. Cerai 3, rujuk 2. Kalau rujuknya 2, cerainya jadi 4 gitu. Gimana sih kalian? Ya. Kan cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, udah nggak bisa balik lagi di situ. Kecuali kalau si istrinya nikah lagi sama cowok lain, tapi nikahnya nikah beneran bukan nikah main-main, lalu sama si cowok baru tersebut cerai lagi, baru kita boleh nikah sama dia lagi 3 kali lagi boleh gitu. Ke riset dari nol lagi kalau kayak gitu. Apa coba hikmahnya? Apin kalian coba nyari hikmah ya. Apa hikmahnya? Seorang nih misalnya sultan ya, udah nikah lalu cerai 3 kali, kan udah nggak boleh lagi nikah sama cewek tersebut, kecuali kalau cewek tersebut nikah sama cowok lain lalu cerai. Tapi pernikahannya bukan pernikahan mainan kayak gini, misalnya si ceweknya sultan nyewa si Roshid misalnya, Cid nikahin mantan istri saya dong 1 hari aja, habis itu ceraiin dia biar saya bisa balik lagi sama dia. Oh itu haram kalau kayak gitu ya. Nah kalau misalnya sultan nikah sama seorang cewek lalu cerai 3 kali, lalu cewek tersebut nikah sama Ocit, lalu ternyata cerai juga sama Ocit, maka sultan bisa balik lagi ke cewek tersebut 3 kali lagi nikah, bisa 3 kali lagi, bisa nikah lagi, kemudian bisa cerai 3 kali lagi gitu, keriset dari nol. Apa hikmahnya coba? Ada yang bisa nyampein nggak? Biar nggak main-mainin cerainya. Bisa dibenarkan, tapi ini hikmah yang terbesar yang bisa lihat adalah ini suami istri udah 3 kali cerai, lalu kemudian dia nikah sama cowok lain, ternyata nikah sama cowok lain gak lebih baik daripada mantan suaminya, sehingga si cewek ini jadi berpikir gitu, aku sampai cerai sama mantanku 3 kali dengan harapan dapet cowok yang lebih baik, ternyata cowok yang ini gak lebih baik dari mantanku, ternyata mantanku lebih baik loh. Akhirnya di pernikahan yang keempat alias yang ke-1 setelah di reset itu akan jadi lebih baik lagi gitu, karena dia udah ngebandingin dengan suami yang barunya gitu. Bisa dipahami nggak kalian? Nah itu hikmah yang bisa kita ambil. Allah tuh baik banget ngasih kita waktu untuk berpikir. Makanya setelah cerai itu nggak langsung cewek pergi, tapi si ceweknya masih tetap di rumah, masih tetap ngurusin suaminya, masih tetap boleh buka kerudung di hadapan suaminya sampai masa iddah habis. Disitulah karena kita butuh waktu untuk berpikir jernih ya, seperti itu. Yang belum sempat nanya pertanyaan nanti bisa ditanyain di kajian minggu depan insya Allah. Besok ada kajian fikih enggak? Besok pagi paling ada kajian fikih khusus untuk bukan nge-recap ya, khusus untuk bacaan sholat aja. Jadi besok Ariza akan ngasih bacaan sholat yang wajib maupun yang sunnah. Kalian hadiri aja, sampaikan tajwidnya juga yang benar, lalu setelah itu boleh tanya jawab ya. Jam 5.30 insya Allah hadir di Zoom, link yang sama. Sekali lagi akan baca dari takbiratul ihram sampai tasyahud akhir dengan tajwid yang benar, dan juga akan sampaikan beberapa kesalahan-kesalahannya. Percaya deh, pelajaran fikih besok pagi itu termasuk ilmu yang fardu ain. Kalian yang nge-skip, kalian rugi sendiri. Yang private sama Arizal harganya mahal banget, besok kasih gratis. Kalau gratis gak diambil, ya salah siapa gitu ya.
Oke, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau nanya pertanyaan tapi belum sempat di Zoom, bisa tanya di WhatsApp gratis, screenshot aja bukti. Besok jam 5.30 ya teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi